Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Ningrum, biasanya dipanggil Rumi, dengan NIM 12026251160. Perkenalkan, nama saya Dian Vidya Khairunisa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NIM saya 12026250077. Perkenalkan saya Ian Alexander Jarosiaan dengan NIM 12026250029. Dalam video ini kami akan membahas tentang sebuah masalah yang marak adanya dalam masyarakat Indonesia. Masalah ini dikarenakan oleh sebuah budaya yang sudah ada sejak berdirinya Indonesia, bahkan pada zaman penjajahan pun sudah ada. Sesuai dengan judul yang kami ambil, yaitu kesetaraan gender sebagai keadilan sosial, kami akan membahas tentang kesetaraan gender dan hubungannya dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami akan memulai dengan mendeskripsikan fenomena yang kami ambil, lalu kami akan menganalisis apa hubungannya dengan nilai Pancasila, yaitu sila kelima Pancasila, dan kami akan membahas tentang implementasi solusi nyata yang dapat masyarakat lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mengurangi dampak dari masalah yang kami bahas ini. Pertama-tama saya mau menjelaskan mengenai deskripsi fenomena atau kasus nyata mengenai kesetaraan gender demi keadilan sosial dari sila kelima. Kasus yang saya ambil ini dari tim nasional sepak bola putri Amerika Serikat, or the US Women's National Team, mengenai perjuangan kesetaraan upah atau gaji. Kasus ini adalah salah satu contoh nyata perjuangan kesetaraan gender demi keadilan sosial, karena selama bertahun-tahun, para atlet perempuan ini menerima gaji, bonus, fasilitas yang jauh lebih rendah dibandingkan tim nasional yang putra, meskipun prestasi mereka jauh lebih unggul. Tim perempuan ini telah memenangkan beberapa gelar Piala Dunia dan Olimpiade. Mereka juga berkontribusi besar terhadap popularitas dan pendapatan sepak bola di Amerika Serikat. Pada tahun 2019, para pemain yang perempuan, mengajukan gugatan resmi terhadap Federasi Sepak Bola Amerika Serikat atas dasar diskriminasi gender. Mereka menuntut perlakuan yang adil terutama dalam hal upah dan penghargaan profesional. Kasus ini menarik perhatian publik internasional dan memicu diskusi luas tentang ketidakadilan struktural dalam dunia kerja, apalagi yang sering dialami perempuan, di mana kinerja dan prestasi tidak selalu diikuti dengan penghargaan yang setara. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil di tahun 2022, ketika federasi menyepakati sistem equal pay atau upah yang setara, dengan cara menyamakan gaji, bonus, serta pembagian hadiah turnamen antara tim putra dan tim putri. Kasus ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender adalah bagian paling penting dalam keadilan sosial, karena menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang gendernya, mendapatkan hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil sesuai dengan kontribusinya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang analisis nilai Pancasila dan hubungannya dengan topik pada video ini, yaitu kesetaraan gender. Jadi nilai Pancasila yang berhubungan dengan kesetaraan gender, atau judul kami, kesetaraan gender sebagai keadilan sosial, adalah sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini lebih berfokus pada kesetaraan dan keadilan pada masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan, termasuk juga perbedaan jenis kelamin. Karena sila kelima berbunyi pada akhirnya bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada kompromi. Seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial. Kesetaraan gender itu menjadi salah satu aspek yang sangat dijunjung oleh sila kelima Pancasila. Keadilan cara diperlakukan, keadilan kesempatan, dan keadilan juga hak asasi manusia merupakan hal-hal yang dijunjung dengan adanya sila kelima Pancasila. Pada satu jurnal mengatakan bahwa keadilan sosial banyak mendukung adanya kesetaraan gender yang adil. Keadilan sosial mendukung agar seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban
yang sama tanpa adanya perbedaan antara gender. Sila kelima Pancasila mendukung adanya keadilan dalam hal kesempatan, maupun itu kesempatan dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi seperti karir, seperti pekerjaan, bidang sosial, bidang pendidikan, maupun juga budaya. Pada suatu jurnal lagi, ini lebih mencetuskan tentang kesetaraan gender dalam kaum perempuan. Jurnal ini mengatakan bahwa sila kelima Pancasila secara terang-terang membela keadilan dalam masyarakat dan mendorong ketidakadaannya diskriminasi antara manusia. Sila kelima Pancasila juga mendukung adanya perlindungan bagi masyarakat dari segala jenis diskriminasi, termasuk diskriminasi gender. Diskriminasi gender sangat nyata dialami oleh kaum perempuan karena adanya budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia yang ada sejak zaman dahulu. Pada sebuah artikel lebih mencetuskan bahwa sila kelima Pancasila menjunjung adanya pemerataan hak, kesempatan, dan akses bagi kaum perempuan. Nilai etis yang dilanggar oleh diskriminasi gender yang ada dalam masyarakat Indonesia itu berpusat kepada keadilan, di mana masyarakat Indonesia mendiskriminasi gender dalam bentuk kesempatan pekerjaan, pendidikan, hak-hak asasi manusia yang lain, semuanya itu dibimbing oleh sila kelima Pancasila yang berbunyi lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan apa sih kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan kesempatan dan perlakuan dengan adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Dalam keluarga, pendidikan, dan dunia kerja, laki-laki dan perempuan itu sama dan perlu memiliki hak yang sama untuk belajar, berpendapat, dan berperan aktif. Pembagian tugas, akses pendidikan, serta kesempatan kerja harus didasarkan pada kemampuan, bukan gender. Dengan menghargai peran setiap individu secara setara, masyarakat akan menjadi lebih adil, inklusif, dan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi semuanya. Dari segala yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berhubungan besar dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Keadilan sosial menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kewajiban antara masyarakat tanpa adanya diskriminasi apapun oleh karena perbedaan apapun, termasuk karena perbedaan gender. Kesempatan dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya juga perlu bersifat adil. Semua ini harus dilakukan dengan sistem yang memandang kemampuan dan tidak memandang perbedaan seperti gender, adat, dan hal-hal lainnya. Banyak kasus dan diskriminasi terjadi kepada kaum perempuan oleh karena budaya patriarki yang ada dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat menanggulangi masalah ini salah satunya dengan bersifat adil terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan gender. Kesetaraan gender juga memerlukan kesamaan hak pendidikan, kesempatan, dan akses lainnya. Kami memohon besar kepada masyarakat dan sesama mahasiswa untuk dapat menjunjung tinggi kesetaraan gender, karena ini adalah salah satu implementasi Pancasila yang penting, yaitu sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada kesalahan apapun, kesalahan perkataan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.